Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, guru pengajar kalian di semester yang kedua ini, Bu Iswatin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, bab yang pertama yaitu tentang surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk, agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, mari kita mengenal sedikit tentang surah Al-Kafirun dan An-Nasr. Surah Al-Kafirun itu urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 6, termasuk dalam golongan Makkiyah, berarti diturunkan di Mekah, dan waktu itu Nabi belum hijrah ke Madinah ya. Nama Al-Kafirun sendiri diambil dari ayat yang ke-1 ya, yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada nama Al-Kafirun. Nah, kemudian Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Sekarang surah An-Nasr anak-anak. Surah An-Nasr itu urutan yang ke-110 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 3, termasuk dalam golongan Makkiyah juga ya, dan diturunkan setelah surah At-Taubat. Dan An-Nasr sendiri artinya adalah pertolongan. Nah, sekarang mari kita membaca bersama-sama ya. Anak-anak di rumah menirukannya juga ya. Kita awali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Sekarang kita surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
Isi kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama, surah ini dinamakan Al-Kafirun karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir. 2. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. 3. Nabi Muhammad tidak akan pernah mengikuti ajaran orang kafir. 4. Bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan para pengikut beliau bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. 5. Usaha orang-orang kafir untuk melarang dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berhasil. Adapun isi kandungan surah An-Nasr yaitu 1. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah atau kemenangan kota Mekah, yaitu ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. 2. Kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, perkara yang hak atau benar, yaitu agama Islam pasti akan menang, dan perkara yang batil atau salah, yaitu kejahatan pasti akan kalah. Yang keempat, bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah. Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa. Yang kelima, surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. 6. Dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah. Yang ketujuh, surah An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu masih banyak masyarakat Mekah yang menolak ajaran dakwah Islam. 8. Disebabkan kesabaran Nabi dalam berdakwah dan pertolongan Allah, sedikit demi sedikit masyarakat Mekah memeluk agama Islam. 9. Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya. Yang terakhir, selalu bertobat dan meminta ampun kepadanya atas segala dosa yang telah diperbuat. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang surah Al-Kafirun dan An-Nasr. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan membawa manfaat. Ilmu kalian juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.